Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita pada mata kuliah Statistika Industri 1 dengan topik bahasan kita kali ini adalah distribusi frekuensi atau disprek. Apa itu disprek? Disprek adalah tabel berkolom 2 di mana kolom pertama berisi tentang kelas dan kolom kedua berisi tentang frekuensi. Kenapa kita menggunakan disprek? Disprek kita gunakan jika jumlah data kita itu banyak. Sesuai dengan kaji bahasan kita yang sebelumnya tentang data, maka data itu terbagi dua, data tunggal dan data berkelompok. Nah, disprek ini adalah untuk mengelompokkan data ke dalam kelas-kelas interval. Untuk mempermudah atau memperjelas bagaimana penggunaan disprek, saya akan memberikan kasus yang akan kita selesaikan dengan disprek, dengan beberapa jenis disprek yang ada. Berikut ini adalah data waktu penyelesaian ujian statistik. Nah, kita punya 100 data. Dari 100 data ini akan kita kelompokkan ke dalam kelas-kelas interval, akan kita bentuk menjadi disprek. Kenapa kita jadikan disprek atau kita buat atau kita kelompokkan ke dalam kelas interval? Karena data kita banyak. Akan sulit menghitungnya kalau kita tidak kelompokkan ke dalam kelas interval. Nah, di sini bisa kita lihat dari data 100 ini nanti, kalau ada yang bertanya, berapa jumlah mahasiswa yang mampu menyelesaikan ujian statistik yang kurang dari 13 menit? Nah, silakan Anda coba berapa lama Anda membutuhkan waktu untuk menemukan jawaban ini dari yang 100 data tadi. Atau yang kedua adalah, berapa persen mahasiswa yang dapat menyelesaikan ujian statistik yang kurang dari 9 menit dari 100 orang yang ikut ujian ini. Nah, sekarang nanti baru akan kita jawab. Untuk itu, kita lakukan pengelompokan untuk menggunakan disprek. Nah, untuk langkah pembuatan disprek, yang pertama kita harus melihat dulu, langkah pertama adalah mencari data terkecil dan yang terbesar. Nah, dalam hal ini, data manakah data yang terkecil tadi? Nah, di sini saya bisa tunjukkan bahwa yang terkecil adalah ini, 1,0, dan yang terbesar adalah 28,0. Nah, ini nanti akan menjadi perhitungan kita untuk berikutnya. Jadi yang harus ingat ya, kita punya 100 data. 100 data kita mencatatnya satu angka di belakang koma. Dan data terbesar kita adalah 28,0 menit. Yang terkecil adalah, yang paling cepat adalah 1,0 menit. Berikut ini bagaimana cara penyusunan disprek. Ada 3 langkah dalam penyusunan disprek. Yang pertama kita hitung ring atau rentangan. Ring sama dengan data terbesar dikurangi data terkecil. Data terbesar tadi 28,0 dan data terkecil adalah 1,0, sehingga ring kita adalah 27. Berikutnya banyak kelas. Untuk menghitung banyak kelas, kita menggunakan aturan Sturges, yaitu 1 plus 3,3 log n, di mana n adalah banyaknya data. Jadi 1 plus 3,3 log 100 itu adalah 7,6, atau kita bulatkan menjadi 7. Setelah itu kita akan buat besarnya kelas. Besar kelas adalah ring dibagi banyak kelas. Ring adalah 27, banyak kelasnya 7, sehingga diperoleh hasil 3,9 dan kita bulatkan menjadi 4. Dari data ini yang harus diingat adalah besar kelas adalah 4, banyak kelas 7. Dari dua data ini kita akan buat atau kita akan susun tabel distribusi frekuensinya. Nah, berikutnya bagaimana pembuatan disprek. Pembuatan disprek kita tentukan adalah kelas dan frekuensi. Nah, kita bantuan teli supaya tidak ada data yang hilang. Untuk membuat kelas, bagaimana membuat kelas? Letakkanlah data terkecil kita itu di batas bawah kelas pertama. Ingat ya, ini batas bawah kelas, yang ini batas atas kelas. Kenapa saya buat 1,0, 4,9?
saya mencatat 1 desimal karena data saya juga 1 desimal. Nanti kalau datanya tidak desimal, tidak ada angka di belakang komanya, kalian jangan gunakan angka di belakang koma. Ya. Selanjutnya, saya letakkan 1,0. Tadi berapa data kita? Kita punya banyak kelas adalah 7, maka yang dimaksud 7 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Besar kelas kita berapa? Besar kelas kita adalah 4. Nah, untuk memudahkan adalah letakkan dulu 1,0-nya. Oke. Selanjutnya, besar kelas kita 4, tambahkan 4. Isikan ke bawahnya, tambahkan 4, tambahkan 4 sampai di kelas ke-7. Nah, bagaimana mengisi batas atas kelas? Cara mengisi batas atas kelas adalah kalau kita mencatat data 1 desimal, maka batas bawah kelas setelahnya dikurangi dengan 0,1. Tetapi kalau tidak menggunakan desimal, maka kurangkan batas bawah kelas setelahnya dengan 1. Jadi kalau 2 desimal kurangi dengan 0,01. Demikian selanjutnya. Jadi letakkan aja sini. 5,0 dikurangi dengan 0,1, 4,9. Selanjutnya memudahkan ke data berikutnya adalah gimana? Tambahkan aja 44. 4,9, 8,9 dan seterusnya. Oke ya. Yang harus diingat adalah pada pembuatan kelas kita tidak boleh menciptakan gap dan overlapping. Apa itu gap? Gap itu adalah celah. Jadi saya mencatat 1 desimal, tetapi pada saat buat kelas saya tidak menggunakan desimal. Saya bikin 1, 2, 9, 1, 5, 9 dan seterusnya. Di sini saya buat 4, 8 dan seterusnya. Pertanyaannya, kalau data saya nanti 4,3, di mana saya letakkan? Tidak ada. Karena sampai dengan 4,3 di mana? Di sini sudah 5. Gak bisa, itu yang dikatakan bercelah. Nah, jadi ada data yang hilang nanti. Yang kedua adalah tidak boleh ada overlapping. Overlapping itu seperti apa? Misalnya gini, 1,0 sampai 5,0, 5,0, 9,0, 9,0, 13,0. Nah, nanti kalau pas angka saya bertepatan 5, saya masih isikan di mana? Kelas pertama atau kelas kedua? Itu yang dikatakan overlapping. Jadi kita akan bisa mengisi di 2 kelas. Sehingga data kita nanti akan menjadi lebih. Nah, ini yang tidak boleh dilakukan atau dihindarin. Nah, selanjutnya, pada saat membuat kelas ini juga, hindari jangan sampai timbul ada frekuensi yang bernilai 0. Ya. Nah, selanjutnya, bagaimanakah menghitung frekuensi ini tadi? Kita teli. Misalkan tadi, data pertama kita adalah 14,1. Kita tinggal cari 14,1 itu berada di mana? Pada kelas ke 1, 2, 3, 4. Pada kelas keempat. Kita teli, kita garis 1. Data kedua 7,2. 7,2 itu di mana? Di kelas kedua kita teli. Sampai seluruh data tadi sudah kita teli di sini. Selanjutnya tinggal kita jumlahkan. 2, 11, 17 dan seterusnya. Nanti total frekuensi ini jumlahnya harus sama dengan jumlah data kita. Jadi kalau lebih, ya nggak tahu itu ngambil punya siapa. Bisa saja karena tadi overlapping. Atau kurang, itu karena apa? Itu karena ada timbul gap. Ya. Nah, selanjutnya seperti apa sih yang data display yang sebenarnya? Ini cara membuatnya. Yang cara display aslinya ini bantuan saja. Berikutnya kita lihat display-nya. Nah, tadi dari data yang sudah kita ambil, kita pindahkan ke tabel bantuan untuk pembuatan display. Tabel display itu yang seperti ini. Jadi kita punya ini kelas, sudah kita langsung ganti. Kelasnya tentang apa tadi? Tentang waktu. Satuannya apa? Menit. Frekuensinya. Tadi untuk yang 1,0 sampai 4,9 ada 2 dan seterusnya.
Nah, kembali ke pertanyaan kita tadi. Waktu di awal saya kan kasih pertanyaan. Kalau ada yang bertanya berapa jumlah peserta yang dapat menyelesaikan ujian statistik yang kurang dari 13 menit. Kamu lama sekali menjawabnya tadi. Nah, kita tinggal lihat aja di sini, kurang dari 13 menit. Ini 13 menitnya ya, kalau kurang berarti yang bawah ini. Kita lihat. Jadi ada 17 orang tambah 11 tambah 2, berarti 17 tambah 11 tambah 2. Ada 30 orang. Begitu dia. Jadi ini akan lebih cepat, tidak perlu kamu ngitung-ngitung tadi mencari-cari, bisa saja silap. Ya. Nah, berikutnya dari data ini kita coba gambarkan ini di sprek biasa. Dari di sprek biasa ini kalian mungkin sudah pernah dengar tentang histogram. Di sprek ini akan bisa digunakan untuk membuat histogram. Jadi kalau kamu dengar histogram itu tidak sama dengan diagram batang. Histogram itu diagram yang dibuat dari distribusi frekuensi. Inilah gambar histogram dan poligon yang kita buat berdasarkan tabel disprek biasa tadi. Yang histogram itu yang mana? Yang batang inilah histogram. Nah, ini histogram. Jika ujung-ujung dari histogram ini kita sambungkan dengan grafik garis inilah yang dikatakan poligon. Itu sebabnya saya warnain yang warna oranye ini, itu ada histogram. Poligon yang mana? Yang garis ini. Jadi histogram tidak sama dengan grafik batang ya, atau diagram balok. Diagram balok itu tidak didistribusi frekuensikan. Nah, selanjutnya kita akan melihat beberapa jenis distribusi frekuensi yang ada. Berikut ini adalah distribusi frekuensi relatif. Untuk membuat distribusi frekuensi relatif atau mendapatkan angka-angka pada frekuensi relatif ini, kita bisa jelaskan pada tabel berikutnya. Untuk menghitung atau mendapatkan angka pada distribusi frekuensi relatif, yang angka ini, caranya bagaimana? Bagikan frekuensi pada setiap kelas dengan jumlah frekuensinya. Jadi dalam hal ini, kalau kelas pertama adalah 2 dibagi 100. Jadi 0,02. Kalau nanti yang di kelas ketiga 17 bagi 100, 0,17. Selanjutnya nanti dijumlahkan. Ingat, total frekuensi relatif itu akan sama dengan 1. Ya. Jangan nanti kalau datanya 60, jangan nanti dimundurkan seperti ini. Kalau angkanya 60 berarti kalau di sini angkanya 2, di sini 60. Ya 2 dibagi 60, bukan 0,02. Tetapi jumlah tetap menjadi 1,0 atau 1. Ingat ya, jangan sampai silap. Berikut ini adalah distribusi frekuensi persentase. Bentuknya seperti ini. Bagaimanakah mendapatkan angka pada distribusi persentase? Nah, bagaimanakah cara menghitung atau mendapatkan nilai pada kolom persentase untuk distribusi frekuensi persentase? Mendapatkannya adalah angka atau frekuensi tiap kelas itu dibagikan dengan jumlah frekuensi dikalikan 100%. Maka hasilnya adalah demikian. Atau gampangnya adalah frekuensi relatif dikalikan 100%. Itu akan sama dengan frekuensi persentase. Jadi, apakah angka ini akan sama dengan ini? Tidak. Data saya 100, makanya ini sama. Tapi nanti kalau angka kalian misalnya di sininya total data itu adalah 60, ya 2 bagi 60 kan tidak sama dengan 2. Ya, jadi dikalikan 100%. Selanjutnya, kita tidak perlu bikin di sini persen karena kita sudah buat di sini ya. Total dari
distribusi persentase ini adalah 100%. Bukan ini 100, ini 100, enggak, tetap 100. Sekalipun angka ini adalah 60, ini tetap menjadi 100%. Nah, tadi kembali ke pertanyaan kita di awal. Ada pertanyaan tadi, berapa persen mahasiswa yang mampu menyelesaikan ujian statistik yang kurang dari 9 menit? Nah, dengan persentase ini kita tinggal berapa persen ditanya. Yang kurang dari 9 menit, ini 9 menit, ini kurang, ini kan persentase. Tinggal kita lihat, 11 tambah 2, ada 13%. Jadi, 12% tambah 2% sama dengan 11% tambah 2% sama dengan 13%. Atau 11 tambah 2 dibagi dengan 100. Itu dia. Nah, cara menghitungnya. Nah, yang terakhir adalah distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi kumulatif itu ada dua. Distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Untuk yang kurang dari, lambangnya kurang dari seperti ini. Nanti yang lebih dari tinggal ganti lambang saja. Hanya saja bagaimana mengisi angka ini dan bagaimana mengisi angka ini. Nah, untuk yang angka 0,95 dan seterusnya ini bisa kita hitung dengan cara batas bawah kelas pertama atau batas bawah kelas dikurangkan dengan 0,05 kalau kita mencatat satu desimal. Tetapi kalau kita mencatatnya tidak menggunakan desimal, maka kurangkan 0,5. Saya kasih contoh tadi, data kita adalah 1,0. Data kedua berapa? 5,0. Nah, jadi kurangkan saja. 1,0 ini dikurangkan dengan 0,05. Sama dengan berapa? 0, jadi dapatnya 0,95. Nah, selanjutnya 0,95 ini biar gampangnya nggak usah lagi kamu kurangkan 5,0 dikurangi 0,5. 0,05, nggak usah. Besar kelas kita tadi berapa? 4. Langsung saja ketemu satu angka yang seperti ini 0,95 ini, selanjutnya tambah-tambahkan 4, 4,95, 8,95, 12,95 dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimanakah kita akan mengisi angka untuk yang ini? Ya. Tadi yang ini sudah, yang isi angka ini bagaimana cara ngitungnya? Untuk mengisi angka ini, untuk angka pertama ini itu akan sama dengan 0. Angka terakhir adalah angka jumlah data kita. Kalau saya 100, karena data saya 100. Oke ya. Kenapa ini 0? Karena kurang dari 95 data saya kan yang paling kecil itu kan 1. Berarti kan tidak mungkin ada. Maka isinya 0. Yang berikutnya bagaimana? Yang berikutnya ada kita tinggal tambah-tambahkan saja. Bagaimana tambahkannya begini. Data kita pada saat yang didistribusi frekuensi yang biasa itu angkanya kan di sini pertama kali berapa? Untuk kelas pertama 2, kelas kedua 11, kelas ketiga 17, kelas keempat 30, kelas berikutnya 22. Nah, di sini ada 14, ada 4. Ini dari mana? Ya. Yang angka ini kita dapatkan dari yang ini itu dari yang distribusi frekuensi biasa tadi. Selanjutnya, saya dapatkan 2 ini dari mana? 0 ditambah 2 sama dengan 2. Berikutnya 2 ditambah 11 sama dengan 13. 13 ditambah dengan 17, 30. 30 tambah 30, 60. Demikian seterusnya. Akhirnya nanti akan 100. Nah, itu yang untuk kumulatif kurang dari. Oke ya. Berbeda nanti yang lebih dari. Nah, untuk yang lebih dari, ini tetap sama. Menghitung bagaimana? Tadi seperti tadi juga. Angka kita coba isikan di sini ya. Di sini 2,
di sini ada 11, terus di sini ada 17, terus 30, di sini ada 22, di sini ada 14, di sini ada 4. Bagaimana mendapatkannya? Kalau lebih dari 0,95 kan seluruh data lebih, ya, maka akan ada 100 data. Jadi kita start 100. Atau nanti berapa data kalian? Kalau data kalian 60 ya startnya di sini 60. Jadi total data itu yang di startkan di sini. Berikutnya, bagaimana? Karena ini lebih dari, ini dikurang-kurangkan. Angka yang pertama ini kurangkan dengan berikutnya. Jadi kamu kurangkan dengan ini. Jadi kalau saya 100 kurang 2, 98. 98 kurangkan lagi dengan 11. 87 kurang 17. Sampai terakhirnya 4 kurang 4, 0. Jadi diawali dengan 100, diakhiri dengan 0. Atau diawali dengan total data, diakhiri dengan 0. Beda dengan tadi, kalau tadi kurang dari, maka diawali dengan 0, diakhiri dengan total data kita. Itu ya, jangan sampai hilap. Dari distribusi kumulatif kurang dari dan lebih dari tadi bisa kita buat dalam bentuk gambar atau diagram, yaitu yang dikatakan grafik OGIP lebih dari dan grafik OGIP kurang dari. Jadi saya jadikan satu saja. Jadi bersilang seperti ini. Nah, gambarnya, jadi kita bisa lihat tadi kalau yang kurang dari 0,95, 0. Kurang dari 4,95 tadi. Berapa? Ada 2. Dan seterusnya kita gambarkan. Terakhirnya 100. Dan kalau yang lebih dari, diawali dari 100, terakhirnya menjadi 0. Ini adalah OGIP lebih dari dan OGIP kurang dari. Demikian tadi penjelasan tentang materi kita kali ini, yaitu tentang disprek. Untuk selanjutnya, agar kalian lebih paham, silakan buat tugasnya, yaitu dengan menggunakan data yang pada materi sebelumnya. Saya sudah suruh menyediakan data minimal 60 data. Nah, dari data tersebut, yang pertama adalah buatlah. Jadi, yang pertama, disprek biasa. Kedua, disprek relatif. Ketiga, disprek persentase. Terus disprek kumulatif kurang dari dan disprek kumulatif lebih dari. Nah, setelah itu gambarkan juga histogramnya dan poligon. Jadi nanti dari yang disprek biasa kamu bisa dapatkan histogram dan poligon. Dari disprek kumulatif kurang dari dan lebih dari, kalian dapat gambarkan OGIP kurang dari dan OGIP lebih dari. Nah, silakan dibuat menggunakan data yang sudah kalian kumpulkan atau data yang ada dengan kalian. Jadi tidak boleh sama. Kalau nanti ada yang sama, maka saya anggap keduanya, atau kalau ada tiga-tiganya batal. Ya, masing-masing silakan hitung. Kalau tidak paham nanti silakan bisa didiskusikan lagi. Oke. Nah, demikianlah materi kita kali ini. Semoga dapat dipahami dengan jelas. Selamat mengerjakan tugas. Semoga dapat menggunakan dengan apa yang sudah dijelaskan tadi. Jadi ikutkan saja dari langkah-langkah yang sudah dijelaskan sebelumnya. Demikianlah penjelasan saya kali ini. Semoga semuanya dapat mengerjakan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.